Islam sudah masuk ke Indonesia itu sekitar 1375 tahun, dan itu tuh pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan kita, bahkan generasi muda dan tua di 2026 ini masih mempercayai bahwa ada orang ataupun benda punya kekuasaan kayak Allah gitu. Itu tuh syirik. Nama saya Indian Rifki. Di sini saya akan mengajarkan materi mengenai syirik pada pandangan aswaja. Apa sih syirik itu? Syirik berasal dari kata syarika, yaitu menjadikan sekutu atau menyekutukan. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal ibadah, contohnya adalah ritual menyembelih berhala kayak gitu-gitu. Keyakinan, misal yakin bahwa kalau hari ini aku nggak pakai sepatu warna merah aku bakal sial gitu, itu masuk syirik. Menyekutukan dalam hal perkataan, ucapan yang mengandung penyekutuan Allah. Dalam aswaja, syirik itu ada dua, yaitu ada syirik akbar, yaitu syirik besar. Yang kedua adalah syirik azfar, yaitu syirik kecil. Apa sih syirik besar itu? Syirik besar adalah menyekutukan Allah dalam perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya itu, dan itu tuh dilakukan secara sadar gitu. Yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil adalah perbuatan yang mengandung syirik tapi tidak membatalkan seseorang itu pada keislamannya. Dia berdosa gitu, dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari syirik akbar dulu. Dalam syirik akbar saya memiliki dua contoh, yaitu contoh pertama adalah menyembah kepada berhala yang dilakukan secara sadar. Yang kedua adalah mempercayai ramalan masa depan. Yang ketiga adalah mempercayai perdukunan, bahwa ada manusia yang dapat mengabulkan permohonan. Dalam aswaja kita ada sifat yaitu tasamuh, yaitu toleransi. Kita itu harus tasamuh kepada agama lain, contohnya adalah Hindu dan Buddha. Kita itu harus tidak boleh langsung mencaci apalagi memaki agama lain. Dalam Islam kan juga diajarkan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Kita tidak boleh mengganggu agama lain untuk beribadah. Tetapi kita dalam Islam itu sudah tahu bahwa menyembah berhala itu adalah menyembah kepada selain Allah gitu. Itu termasuk syirik besar. Apabila ada orang yang menyembah berhala tersebut secara sadar dan agama itu adalah Islam, yaitu dia sudah melakukan syirik itu, dosanya itu besar banget dan pahala dia itu langsung dihapuskan gitu. Dan memohon kepada orang yang sudah melakukan syirik besar itu agar segera bertaubat sebelum meninggal. Yang kedua ada syirik kecil. Contoh yang pertama adalah adanya gelang kehokian, gelang biar langgeng dalam berpasangan. Itu lebih tidak hebat lagi ya, gelang biar orang hubungan lebih langgeng itu gelang apa itu.
berpacaran aja haram di dalam hukum Islam, apalagi percaya bahwa ada gelang yang bisa ngasih ke hoki apa namanya kelanggengan hubungan gitu, dosanya double-double gitu. Contoh yang kedua ada mempercayai bahwa ada benda yang memiliki keilahian Allah. Dalam contoh saya ini adalah bambu yang memiliki ruas berlawanan. Dalam masyarakat umum, bambu ini memiliki dipercayai lah bisa memberikan wibawa dan bisa memberikan rezeki. Itu termasuk syirik kecil, tidak membatalkan keislaman seseorang, tetapi ya tetap aja dosa gitu. Yang ketiga yaitu riya. Riya di sini adalah riya dalam beribadah gitu, dengan tujuan secara sadar orang tersebut pengen dipuji gitu. Misal nih, saya bersedekah dengan uang 20.000 dan mengambilnya tanpa menutupi dari saku saya dan langsung dimasukkan ke kotak amal, tapi ya udah dimasukin tapi dengan tujuan orang lain tuh lihat, itu termasuk syirik ya teman-teman. Karena biar nggak disebut syirik tuh kalau mau dimasukkan ke kotak amal itu ditutupin itu. Nah, saya ingin membahas syirik pada masa sekarang. Saya ingin memberikan contoh pada sifat aswaja pada diri saya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam aswaja itu banyak sekali diajarkannya perzodiakan apa namanya, ziarah kubur. Kenapa bisa disebut syirik? Karena bila seseorang berziarah dan meminta kepada manusia baru kepada Allah gitu, itu tuh bisa dikatakan syirik ya teman-teman. Itu meminta kepada orang yang udah mati gitu, padahal orang hidup tuh derajatnya lebih tinggi. Nah itu tuh tidak boleh gitu. Kita harus seimbang ya, tawazun, bersikap seimbang dalam mempertimbangkan dalil, fakta dan kondisi gitu. Jadi biar tidak dikatakan syirik, itu tuh kita ziarah kubur langsung meminta kepada Allah agar diampuni dosa orang yang meninggal ini gitu. Baru kalau orang yang meninggal ini sudah diampuni dosanya, ya udah itu untuk kebaikan orang yang meninggal itu gitu. Nah, tujuan asli dari berziarah adalah untuk mengikatkan bahwa ada awal pasti ada akhir, ada kehidupan pasti ada kematian gitu. Mengingatkan bahwa kita hidup di dunia itu cuman sebentar, ujung-ujungnya pasti juga ke akhirat. Itu adalah inti dari berziarah yang diajarkan oleh aswaja. Ini saya hanya meluruskan ya, teman-teman, agar kalian tidak melakukan kesalahan gitu. Itu adalah beberapa materi dari syirik dalam pandangan aswaja. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam jika kita hidup dalam masyarakat yang mempunyai adat yang kental gitu, biasanya kan orang Jawa kan wong Jowo ora ilang Jowone gitu. Ya kita harus seimbang, tawazun. Tidak boleh langsung menuduh orang yang melakukan perbuatan syirik. Jangan langsung, woi lu syirik ya, jangan, nggak boleh.
kita itu harus toleransi, seimbang, dan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu adalah sedikit teori dari saya. Nama saya Adian Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswaja Unisnu.